Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami akan bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kemuliaan. Kemuliaan yang abadi hanya bagi Tuhan. Karena Dia Tuhan yang mulia, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan pencipta alam semesta, dan Dialah Tuhan yang kita sembah, kita tinggikan namanya. Sudah sepantasnya segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, segala sesuatu dalam hidup kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats renungan harian di akhir tahun kalender 31 Desember 2022 ini boleh mengingatkan kita apapun yang hendak kita lakukan dalam hidup ini, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita boleh merefleksi sepanjang tahun perjalanan kehidupan kita, hari-hari kehidupan kita, setiap keputusan yang sudah kita ambil, setiap hal yang sudah kita lakukan, apakah semua sudah merujuk untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah yang sedang diingatkan kepada kita, bahwa dalam perjalanan hidup kita, dalam apapun yang kita lakukan, biar semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Rasul Paulus menuliskan nats ini kepada jemaat di Roma agar mereka mengerti segala sesuatu yang berasal dalam hidup ini, yang berasal dari dunia ini, semuanya ada dari Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat. Hal ini memang seperti bentuk pemerintahan demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan sekarang dibalik, dari Tuhan yang kita terima, segala sesuatunya ada dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kembali kepada Tuhan saja. Sehingga di akhirnya Paulus berkata, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kata lain, dari segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, segala sesuatu kita kembalikan kepada hormat dan pujian syukur kepada Dia, adalah rujukan di mana Paulus juga mau berkata bahwa itulah yang patut kita lakukan sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan, sebagai para pengikut Tuhan, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ibu bapak saudara, saya mengutip dari kata bijak yang disampaikan oleh Mario Teguh, dan karena kemuliaan adalah rahmat bagi yang ikhlas. Bagi yang ikhlas untuk memuliakan nama Tuhan, maka kita juga akan mendapat bagian di mana Tuhan juga berkenan untuk memberkati hidup kita. Desi M. Destianti, seorang penulis, berkata, saat Tuhan membentuk kita, tidaklah menyenangkan, sakit dan penuh penderitaan dan banyak air mata. Tetapi inilah satu-satunya cara baginya untuk mengubah kita supaya jadi cantik dan memancarkan kemuliaan. Cara hidup kita, bahkan hidup kita juga hendaknya memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan bukan Dia agar semakin mulia, tetapi memang Dia patut dan layak menerima segala pujian, hormat, syukur kita, dan biar semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalaupun kita mau memakai mulut kita, biarlah setiap
apa yang keluar dari mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan hidup kita juga, cara hidup kita juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat mengakhiri tahun 2022 ini. Jika saya memiliki silap kata, tutur kata yang tidak pada tempatnya, bahkan khotbah saya yang tidak pada tempat dan kalimat dan penerapannya, saya mohon dimaafkan. Dan selamat memasuki menyongsong tahun yang baru di 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Dia, Tuhan pemilik segala sesuatu. Soli Deo Gloria. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Terlebih lagi sepanjang tahun yang Kau berkati dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, merenungkan renungan harian yang disampaikan melalui channel YouTube ini. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.